standarnya beda-beda lagi nih. Dulu mencat Sintayong tanggal 6 Januari. Wah, nunjuknya tanggal 12. Dan dia bilang, kita sudah diskusikan ini berbulan-bulan. Sekarang Yes, mantap. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia dan Oman disebut berebut 1 tiket Piala Dunia 2026 pada FIFA Matchday kali ini. Yes, mantap. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia dan Oman disebut berebut 1 tiket Piala Dunia 2026 pada FIFA Matchday kali ini. Dan kabar sangat bagusnya adalah Sintayong bakal pimpin laga hidup mati ini. Timnas Indonesia diambang sejarah lolos langsung ke Piala Dunia asal bisa mengalahkan lawannya. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, selain kabar bagus soal timnas senior tadi, kabar bagus juga datang untuk timnas Indonesia U17 yang sedang berjuang hidup mati demi lolos ke babak selanjutnya di ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia U17 masih menyimpan peluang untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia U17 2025, meski 2 kali kalah dari Brasil dan Zambia. Kini, laga terakhir kontra Honduras jadi penentu hidup mati bagi Garuda Muda. Menariknya, di tengah tekanan agar Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir justru menilai skuad asuhan Nova Arianto masih punya kesempatan besar. Berikut 3 faktanya. 1. Laga kontra Honduras jadi penentu hidup mati Garuda Muda. Pertandingan melawan Honduras pada Senin 10 November 2025 akan menjadi laga terakhir Timnas Indonesia U17 di fase grup. Hanya kemenangan yang bisa menjaga asa mereka untuk melangkah ke babak 32 besar. Indonesia kini berada di posisi ketiga grup H dengan selisih gol -6, sementara Honduras di dasar klasemen dengan -10. Kondisi ini membuat peluang Indonesia sedikit lebih baik. Jika mampu menang atas Honduras, Garuda Muda bisa bersaing menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Namun, hasil imbang apalagi kekalahan akan mengubur harapan tersebut. 2. Erick Thohir, kita seimbang dengan Honduras. Erick Thohir memberikan pandangannya setelah melihat hasil laga Honduras yang kalah telak dari Zambia dengan skor 5-2. Ia menilai secara kualitas permainan, Indonesia dan Honduras berada di level yang sama. Harapannya menang. Zambia tadi sama Honduras katanya 3-1 di halftime, hasil akhirnya 5-2. Artinya, kita sama Honduras seimbang, jadi ada kesempatan, ujar Erick di Doha, Qatar, dikutip dari Antara. Erick juga menyoroti kondisi fisik pemain, terutama satu bek yang mengalami cedera. Ia berharap cedera tersebut tak terlalu parah agar kekuatan tim tetap utuh menghadapi laga penting nanti. Optimisme Erick mencerminkan semangat seluruh tim yang masih percaya akan keajaiban di pertandingan terakhir. 3. Peluang lolos masih terbuka asal menang besar. Meski 2 kali kalah 1-3 dari Zambia dan 0-4 dari Brasil, peluang Indonesia untuk lolos belum sepenuhnya tertutup. Skenarionya sederhana, menang besar atas Honduras dan berharap hasil pertandingan grup lain berpihak pada mereka. Secara matematis, tambahan 3 poin dengan selisih gol positif bisa membuat Indonesia masuk ke jajaran 8 tim peringkat ketiga terbaik. Namun, tentu faktor mental dan efisiensi serangan menjadi kunci. Garuda Muda harus tampil agresif sejak awal dan tak boleh lengah sedikit pun. Kemenangan atas Honduras bukan hanya tentang tiket lolos, tetapi juga soal harga diri dan pembuktian bahwa sepak bola muda Indonesia mampu bersaing di level dunia. Nah,
Sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Erick Thohir mundur dari Ketua Umum PSSI? Mengingat Erick Thohir melakukan kesalahan besar dengan memecat Sintayong di saat skuad Garuda sedang dalam on track. Atau justru Erick Thohir lebih baik tetap bertahan di PSSI? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan timnas U17 di panggung dunia. Dua kekalahan di awal tentu mengguncang kepercayaan diri tim, namun bukan berarti segalanya berakhir. Justru di titik tertekan seperti ini, karakter sejati pemain muda akan teruji. Erick Thohir benar ketika mengatakan bahwa Indonesia dan Honduras punya peluang yang seimbang. Artinya, peluang menang itu nyata, bukan sekedar harapan kosong. Lebih lanjut, pertandingan melawan Honduras akan jadi momen pembuktian apakah Garuda Muda benar-benar belajar dari dua laga sebelumnya. Fokus, mental baja, dan kemauan untuk menang akan menjadi kunci utama. Kemenangan di laga ini bukan hanya tentang lolos fase grup, tapi juga tentang menjaga marwah sepak bola Indonesia di level dunia. Kalau pemain bisa tampil tanpa beban, menekan sejak awal dan percaya pada kemampuan sendiri, tidak ada yang mustahil. Sejarah seringkali mencatat bahwa keajaiban muncul dari tim yang tak menyerah meski peluangnya tipis. Garuda Muda harus memegang itu erat. Karena di lapangan, selama peluit akhir belum berbunyi, harapan tetap hidup. Setiap perjuangan besar selalu dimulai dari keyakinan, dan saat ini Garuda Muda berada tepat di titik itu. Jangan lihat dua kekalahan sebagai akhir, tapi jadikan sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Lawan Honduras adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa semangat juang Indonesia tak pernah padam. Kalian bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa generasi muda Indonesia punya nyali, disiplin, dan kebanggaan membela merah putih. Tidak ada yang mustahil bagi tim yang percaya dan berjuang bersama. Ingat, keajaiban di sepak bola lahir dari hati yang tidak menyerah. Mainlah dengan keberanian, nikmati setiap detik di lapangan, dan berikan segalanya untuk bangsa. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal skor di papan, tapi tentang bagaimana kalian menolak menyerah ketika semua orang meragukan. Garuda Muda, saatnya terbang lebih tinggi. Nova Arianto ungkap titik lemah Garuda Muda setelah dibantai Brasil. Ternyata ini masalahnya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan pahit 0-4 dari Brasil dalam laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Zone, Qatar. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad muda Garuda Muda, terutama bagi pelatih Nova Arianto yang menilai ada satu catatan besar dari pertandingan tersebut. Berikut 3 fakta penting di balik kekalahan Indonesia dari tim Samba. 1. Kalah telak tapi jadi cermin penting untuk evaluasi. Pertandingan melawan Brasil menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U17. 3 gol cepat di babak pertama dari Luis Eduardo, gol bunuh diri Iputu Panji, dan Felipe Moraes membuat mental para pemain muda Indonesia langsung tertekan sejak awal laga. Di babak kedua, Brasil menambah 1 gol lagi lewat tembakan spektakuler Juan Pablo. Namun, di balik kekalahan besar itu, Nova Arianto tidak melihatnya semata-mata sebagai hasil buruk. Ia menilai laga ini justru membuka mata seluruh pihak tentang perbedaan kualitas dan kesiapan antara pemain Indonesia dengan level dunia. Sebenarnya bukan masalah tune-in. Menurut saya, itu menjadi salah satu kelemahan secara individual pemainnya. Itu memang harus menjadi catatan besar kami, ujar Nova kepada wartawan selepas pertandingan.
2. Masalah utama kualitas individual yang masih jauh. Nova dengan tegas menyebut bahwa kelemahan teknis dan kontrol bola masih menjadi PR besar. Kesalahan passing, kontrol yang kurang presisi, dan pengambilan keputusan yang lambat kerap dimanfaatkan Brasil untuk mencetak peluang. Saya lihat itu menjadi salah satu kelemahan dari pemain kita, dan itu yang akan menjadi concern kita ke depannya. Kalau kita mau bersaing di dunia atau di Asia, kita harus lebih siap lagi dari masalah individual, tegas Nova. Kutipan ini menegaskan bahwa tantangan besar Timnas U17 bukan hanya di strategi atau taktik, tapi juga di pembinaan dasar pemain muda. Nova ingin anak asuhnya tidak hanya mengandalkan semangat, tapi juga memperkuat kemampuan dasar agar tidak tertinggal dalam intensitas dan tempo permainan internasional. 3. Harapan terakhir di laga kontra Honduras. Meski kalah 2 kali, Nova Arianto belum menyerah. Ia menegaskan bahwa masih ada peluang bagi Indonesia untuk lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Saya mau pemain selalu menunjukkan effort seperti ini, dan selagi kita masih ada 1 game lagi, bagaimanapun caranya, saya minta kita bisa dapat 3 poin, kata Nova penuh semangat. Pertandingan terakhir melawan Honduras akan menjadi laga penentu. Dengan semangat juang tinggi dan pembenahan cepat di sektor individual, Indonesia masih bisa menciptakan kejutan. Dukungan publik dan rasa bangga membawa bendera merah putih di ajang dunia diharapkan bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad muda ini. Lebih lanjut, kekalahan 0-4 dari Brasil memang terasa menyesakan, tapi justru disinilah makna sebenarnya dari proses pembelajaran muncul. Nova Arianto dengan jujur mengakui kelemahan timnya bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menegaskan arah pembenahan yang jelas. Ini menunjukkan sikap seorang pelatih yang tidak sekedar mengejar hasil, tapi ingin membangun fondasi sepak bola usia muda yang lebih kokoh dan realistis. Dalam konteks ini, hasil melawan Brasil harus dipandang sebagai cermin, bukan bencana. Indonesia sedang belajar bertanding di level dunia, dan itu membutuhkan waktu, pengalaman, serta keberanian untuk menghadapi rasa kalah. Kualitas individual yang disorot Nova menjadi alarm penting bagi sistem pembinaan nasional, bahwa untuk bersaing di level global, keterampilan teknis dan mental harus diasah sejak dini. Semangat para pemain muda yang tetap berjuang sampai peluit kahir juga patut diapresiasi. Mereka sudah menunjukkan nyali dan rasa bangga membawa bendera merah putih di ajang paling bergengsi usia muda. Kekalahan ini seharusnya bukan mematahkan semangat, tapi justru menyalakan tekad baru. Garuda Muda mungkin tumbang hari ini, tapi mereka sedang mempersiapkan diri untuk terbang lebih tinggi di masa depan. Setiap kekalahan adalah guru terbaik. Meski skor 0-4 melawan Brasil terasa pahit, justru disitulah letak kekuatan sejati mulai ditempa. Anak-anak muda ini sudah berani berdiri di panggung dunia, menghadapi lawan besar tanpa rasa takut. Itu sudah pencapaian luar biasa. Kini saatnya bangkit, memperbaiki diri, dan belajar dari setiap kesalahan. Tak ada tim besar yang langsung hebat dalam semalam. Semuanya tumbuh lewat jatuh dan bangkit berulang kali. Garuda Muda harus percaya bahwa setiap tetes keringat di Qatar adalah investasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selama masih ada semangat, peluang itu belum hilang. Selama masih ada keyakinan, mimpi itu tetap hidup. Teruslah berjuang, karena bendera merah putih menunggu untuk kembali berkibar di laga-laga berikutnya. Garuda memang bisa kalah hari ini, tapi tidak akan pernah berhenti untuk terbang lebih tinggi besok. Media asing ungkap kejutan. Timnas Indonesia U17 masih punya peluang lolos ke 32 besar meski 2 kali kalah. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, performa Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 sempat membuat publik pesimistis setelah 2 kekalahan beruntun di fase grup. Namun, kejutan datang dari media asing Stats Rocket yang justru menilai
Garuda Muda masih punya peluang melaju ke babak 32 besar. Meskipun tipis, peluangnya mencapai 13,77%. Berikut ini 3 faktanya yang menarik untuk disimak. Berikut ini 3 faktanya. 1. Peluang lolos masih hidup meski di dasar klasemen. Meski hasil di 2 laga awal tak berpihak, Stats Rocket memaparkan bahwa Timnas Indonesia U17 masih punya kesempatan untuk menembus babak 32 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Saat ini, skuad asuhan Nova Arianto memang menjadi juru kunci dari 12 tim di klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan 0 poin dan selisih gol -6. Posisi ini jelas tidak ideal, namun secara matematis peluang itu belum tertutup. Stats Rocket menulis di akun resminya, meski kalah di 2 laga awal, menurut perhitungan kami, peluang Timnas Indonesia U17 lolos 32 besar Piala Dunia U17 2025 mencapai 13,77% sebagai salah satu penghuni peringkat terbaik. Optimisme ini menjadi dorongan moral bagi para pemain muda Indonesia yang sedang berjuang menjaga asa di turnamen bergengsi dunia. 2. Laga hidup mati kontra Honduras jadi penentu. Skenario paling realistis bagi Timnas Indonesia U17 untuk menjaga peluang adalah dengan menang atas Honduras U17 di laga terakhir grup H. Namun, kemenangan saja tidak cukup. Garuda Muda juga harus bergantung pada hasil laga lain yang melibatkan tim-tim seperti Uganda, Qatar, Costa Rica, dan Kaledonia Baru. Jika keempat tim tersebut hanya bermain imbang di pertandingan terakhir mereka, maka peluang Indonesia untuk masuk ke 32 besar terbuka lebar. Uganda sendiri akan menghadapi Prancis, Kaledonia Baru melawan Maroko, Qatar bertemu Bolivia, dan Costa Rica menantang Kroasia. Laga-laga berat yang bisa membuat peluang mereka menurun. Dengan kata lain, perjuangan Indonesia tak hanya di lapangan, tetapi juga dalam doa dan keberuntungan hasil dari grup lain. Dengan kata lain, perjuangan Indonesia tak hanya di lapangan, tetapi juga dalam doa dan keberuntungan hasil dari grup lain. 3. Statistik tidak menipu, jalan terjal tapi masih bisa. Data peringkat 3 terbaik menunjukkan jurang besar antara posisi Indonesia dan pesaing lainnya. Tunisia, Inggris, dan Republik Ceko masing-masing sudah mengantongi 3 poin dan selisih gol positif +4 hingga +5, sedangkan Indonesia masih tertinggal jauh. Meski begitu, perjalanan belum selesai. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya akan tetap fokus hingga laga terakhir. Meski dikritik karena mencadangkan beberapa pemain kunci seperti Zahabi Goli dan Mirza Firjatullah di laga sebelumnya, Nova menyatakan setiap keputusan diambil demi kepentingan tim. Kami akan berjuang habis-habisan di laga terakhir, ujarnya dalam sesi wawancara singkat. Masih ada peluang dan kami tidak akan menyerah. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibilang menggambarkan sisi emosional sepak bola Indonesia yang sebenarnya antara harapan dan kenyataan. Meski peluang Timnas Indonesia hanya 13,77%, angka sekecil itu tetap punya makna besar karena masih ada kemungkinan untuk bangkit. Media asing yang memberikan prediksi seperti ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa performa Garuda Muda masih diperhitungkan meskipun sempat 2 kali tumbang di fase grup. Di tengah tekanan dan kritik, para pemain muda ini justru diuji mental dan daya juangnya. Laga kontra Honduras akan menjadi cermin seberapa besar mereka bisa belajar dari 2 kekalahan sebelumnya. Nova Arianto dan tim pelatih kini berada di posisi yang sulit, harus memompa semangat, memperbaiki strategi, dan menumbuhkan kepercayaan diri anaknya dalam waktu singkat. Namun, di balik semua hitung-hitungan peluang dan selisih gol, yang paling berharga adalah pengalaman dan pembentukan karakter. Piala Dunia U17 ini bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang menempa generasi muda agar terbiasa dengan tekanan tingkat dunia. Jika Indonesia bisa menutup turnamen ini dengan kepala tegak, entah lolos atau tidak, itu sudah menjadi langkah besar untuk masa depan sepak bola nasional. Jangan pernah berhenti percaya, karena keajaiban sering datang ketika semua orang mulai meragukan.
Timnas Indonesia U17 mungkin berada di ujung tanduk, tapi sejarah sepak bola dunia sudah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang sempat diremehkan justru bisa menulis kisah luar biasa. Selama masih ada satu pertandingan tersisa, peluang itu belum mati. Para pemain muda harus menatap laga terakhir bukan dengan beban, tapi dengan semangat bahwa mereka membawa nama jutaan orang yang mendukung dari jauh. Setiap tackle, umpan, dan gol adalah bukti bahwa perjuangan mereka berarti. Tak peduli seberapa kecil peluang yang tersisa, selama masih ada nyala api di dada Garuda, harapan itu tetap hidup. Kemenangan bukan hanya soal skor akhir, tapi tentang keberanian untuk terus berjuang ketika semuanya tampak sulit. Jadi, bangkitlah Garuda Muda. Tunjukkan bahwa semangat Indonesia tidak bisa dihitung dengan angka. Kevin Dix cetak sejarah, orang pertama Indonesia yang bikin gol di Bundesliga. Sebelumnya diberitakan, pemain timnas Indonesia Kevin Dix mencatatkan sejarah besar dalam perjalanan karirnya di Eropa. Bek tangguh yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach itu resmi menjadi orang Indonesia pertama yang mencetak gol di kompetisi sebesar Bundesliga. Gol bersejarah itu lahir dalam kemenangan Mönchengladbach 3-1 atas FC Köln pada lanjutan pekan ke-10 Bundesliga 2025-2026 Minggu 9 November 2025 dini hari WIB. Berikut ini 3 fakta menarik di balik sejarah Kevin Dix di Bundesliga. 1. Tampil sebagai starter dan jadi tembok pertahanan. Dalam pertandingan panas bertajuk Derby Rhein ini, Kevin Dix tampil sejak menit awal sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3-5-2 racikan pelatih Eugen Polanski. Die Vollen, julukan Borussia Mönchengladbach, datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak 4-0 atas St. Pauli di pekan sebelumnya. Sejak awal laga, Dix tampil disiplin mengawal lini belakang. Bahkan ketika timnya sempat gagal mengeksekusi penalti lewat Haris Tabakovic di babak pertama, Dix terus menjaga fokus permainan. Tak lama kemudian, Philipp Sander membuka keunggulan Mönchengladbach dan membuat atmosfer di Borussia Park meledak. Dix menunjukkan kepemimpinan yang kuat di lapangan, menegaskan bahwa pemain berdarah Indonesia juga bisa tampil dominan di panggung Eropa. 2. Gol penalti Kevin Dix jadi momen bersejarah. Momen paling bersejarah datang di menit ke-60. Wasit menunjuk titik putih setelah bek FC Köln, Christopher Lund, melakukan handsball di kotak terlarang. Pelatih Eugen Polanski memberi kepercayaan penuh pada Dix untuk mengambil penalti, keputusan yang terbukti jitu. Dengan langkah mantap dan tatapan tajam, Kevin Dix mengarahkan bola ke sisi kanan gawang. Kiper FC Köln Marvin Schwabe terkecoh. Stadion bergemuruh, bukan hanya karena gol itu membawa Mönchengladbach unggul 2-0, tapi karena itu adalah gol pertama pemain Indonesia di Bundesliga. Beberapa menit kemudian, Tabakovic menambah gol ketiga untuk Die Vollen sebelum Köln memperkecil kedudukan lewat Waldschmidt di menit 90. Skor akhir 3-1 menandai malam sempurna bagi Kevin Dix. 3. Pemain terbaik dan bukti kualitas Indonesia di level Eropa. Tidak hanya mencetak gol, performa Dix di laga ini juga membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan dengan rating 8,5 menurut laman SofaScore. Ia tampil lugas dalam bertahan dan efisien dalam mengalirkan bola dari lini belakang. Hasil ini menjadi dorongan besar bagi Mönchengladbach yang kini mulai menanjak ke papan tengah klasemen Bundesliga 2025-2026. Dengan 9 poin, mereka kini menempati posisi ke-12 dan mulai menatap peluang tampil di kompetisi Eropa musim depan. Lebih dari itu, pencapaian Dix membangkitkan semangat para pemain muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa talenta asal Nusantara mampu bersinar di liga paling kompetitif di dunia, asalkan disertai kerja keras, mental baja, dan tekad untuk terus berkembang. 2. Lebih lanjut. Keberhasilan Kevin Dix mencetak gol di Bundesliga bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga sebuah momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemain asal Indonesia bisa menembus dan bersinar di liga top Eropa, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Dengan tampil solid dan mencetak gol di laga sebesar itu, Dix memberi pesan kuat bahwa kualitas pemain Indonesia bisa sejajar dengan bintang dunia, asalkan punya tekad dan kesempatan.
Selain itu, prestasi ini bisa menjadi pemantik semangat bagi federasi dan klub-klub di tanah air untuk semakin serius membangun sistem pembinaan pemain muda. Jika jalur pembinaan dibenahi, bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak Kevin Dix berikutnya yang membuat bangga Garuda di panggung internasional. Secara emosional, momen ini juga menyentuh. Nama Indonesia akhirnya disebut di Bundesliga. Bukan sekedar sebagai asal pemain keturunan, tapi sebagai pencetak gol, sebagai pembuat sejarah. Ini langkah kecil yang punya makna besar, bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih tinggi. Satu pemain, satu gol, satu sejarah pada satu waktu. Simon Tahamata bongkar aib sepak bola Indonesia. Teknik bagus, tapi mentalnya lemah. Sebelumnya diberitakan, Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata mengungkap fakta mengejutkan soal kualitas pemain sepak bola Indonesia. Dalam wawancaranya bersama PSSI, legenda Ajax Amsterdam berdarah Maluku itu menilai bahwa bakat Indonesia sejatinya luar biasa, namun terhambat oleh dua hal mendasar, disiplin dan mental bertanding. Berikut ini 3 fakta menarik dari pengakuan blak-blakan Simon tentang kondisi sepak bola tanah air. 1. Talenta Indonesia diakui dunia tapi kurang disiplin. Simon tak menampik bahwa pemain muda Indonesia punya kemampuan teknis yang istimewa. Banyak pemain Indonesia punya kemampuan teknis bagus, cepat dan kreatif, ujarnya dalam wawancara yang dirilis PSSI. Ia mengaku terkesan dengan bakat alami anak-anak muda dari berbagai daerah yang sempat ia kunjungi sejak menjabat sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI. Namun, Simon juga menyayangkan satu hal yang sering membuat potensi itu terbuang percuma, disiplin rendah. Ia menegaskan bahwa tanpa kedisiplinan, bakat sehebat apapun akan cepat hilang. Bakat itu penting, tapi tanpa karakter, pemain akan cepat hilang, tegasnya. Disiplin menurut Simon bukan hanya soal datang latihan tepat waktu, tapi juga tentang pola pikir dan cara menghormati proses untuk menjadi atlet profesional. 2. Mental bertanding jadi masalah utama. Selain disiplin, Simon menyoroti lemahnya mental bertanding pemain muda Indonesia. Dalam pengamatannya, banyak pemain yang tidak memiliki tekad kuat untuk benar-benar menjadi pesepak bola profesional. Jika sedikit ada saja perasaan yang tidak total atau ragu-ragu, saya terus terang katakan, jangan, ujarnya tegas. Ia mencontohkan pengalamannya di Ajax Amsterdam, klub legendaris tempat ia meniti karirnya. Di sana, pemain yang datang dengan wajah tanpa optimisme akan langsung tersingkir. Yang pertama adalah hati yang kuat dan rasa percaya diri. Begitu pula di Ajax, jika datang tanpa semangat, lebih baik tak perlu datang. Bagi Simon, keyakinan dan keberanian menghadapi tekanan adalah fondasi utama bagi pemain untuk berkembang di level tertinggi. 3. Pembangunan karakter jadi kunci masa depan. Dari hasil observasinya di berbagai daerah sejak Mei lalu, Simon menyimpulkan bahwa pembangunan karakter harus menjadi prioritas utama pembinaan pemain di Indonesia. Menurutnya, banyak pemain muda yang ingin terkenal, tapi belum benar-benar siap menjalani kehidupan sebagai atlet profesional. Jika datang dengan hati kuat mau jadi pemain sepak bola hebat, maka kita akan lihat kemampuannya. Simon percaya perubahan ini bisa dimulai dari sistem pembinaan usia muda dengan menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan mental juang sejak dini. Ia berharap generasi baru pemain Indonesia akan tumbuh bukan hanya sebagai pengolah pola yang handal, tapi juga sebagai pribadi yang tangguh dan berkarakter di dalam maupun luar lapangan. Lebih lanjut, pernyataan Simon Tahamata terasa seperti tamparan keras tapi nyata bagi sepak bola Indonesia. Ia tidak sedang meremehkan, justru menunjukkan betapa besar potensi yang kita miliki, namun terhambat oleh sikap dan pola pikir yang salah. Masalah disiplin dan mental memang bukan hal baru,
Tapi ketika seorang legenda sekelas Simon yang pernah merasakan kerasnya sepak bola Eropa mengungkapkannya, maka ini sinyal serius yang tak boleh diabaikan. Selama ini, banyak pemain muda kita terpukau oleh sorotan, bukan oleh kerja keras di belakang layar. Mereka ingin cepat dikenal, bukan perlahan tumbuh menjadi profesional sejati. Disinilah akar masalahnya. Talenta boleh lahir dari alam, tapi mental juang hanya bisa tumbuh dari latihan, konsistensi, dan kemauan untuk belajar. Indonesia tidak kekurangan pemain hebat, tapi masih kekurangan pemain yang tahan banting. Dan yang Simon sampaikan seharusnya menjadi refleksi untuk seluruh ekosistem sepak bola nasional, dari akademi, klub, hingga federasi, bahwa pembinaan karakter dan disiplin jauh lebih penting dari sekedar hasil di atas kertas. Jika fondasi ini diperbaiki, maka mimpi melihat Indonesia sejajar dengan negara besar di sepak bola bukan lagi sekedar harapan. Pesan Simon Tahamata seharusnya tidak membuat kita kecil hati, tapi justru membangkitkan semangat. Ia sedang mengingatkan bahwa bakat tanpa kerja keras hanyalah potensi yang tak pernah tumbuh. Setiap pemain muda Indonesia punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat, asal berani disiplin, tahan banting, dan pantang menyerah. Jangan takut gagal, karena kegigihan yang ditempa oleh kegagalan adalah bahan bakar menuju keberhasilan. Jadikan kritik sebagai cambuk untuk berbenah, bukan alasan untuk menyerah. Sepak bola Indonesia butuh generasi baru yang tidak hanya jago mengolah bola, tapi juga kuat mental dan berkarakter. Jika kamu punya mimpi menjadi pemain besar, mulai sekarang buktikan dengan tindakan kecil setiap hari. Datang latihan tepat waktu, hormati pelatih, dan terus berjuang meski hasil belum terlihat. Karena pada akhirnya, bukan bakat yang akan membedakanmu, tapi seberapa besar hatimu untuk terus berjuang sampai tujuan itu tercapai.